Membaca intensif dan membaca ekstensif. Membaca intensif adalah kegiatan membaca secara mendalam, teliti, dan detail terhadap sebuah teks. Fokus membaca intensif adalah memahami struktur, makna, dan pesan dalam teks secara keseluruhan maupun tiap bagiannya. Biasanya dilakukan dalam pembelajaran formal di kelas dengan pengarahan dari guru. Teks yang digunakan umumnya pendek, padat, informasi, dan membutuhkan analisis lebih dalam. Sedangkan membaca ekstensif adalah kegiatan membaca dalam jumlah banyak dan luas untuk memperoleh pemahaman umum. Fokusnya bukan pada detail, tetapi pada gambaran besar isi bacaan. Teks yang digunakan biasanya panjang, misalnya novel, artikel panjang, atau buku non-fiksi. Biasanya dilakukan secara mandiri sesuai minat pembaca. Tujuan dari membaca intensif adalah memahami isi bacaan secara rinci dan mendalam, menentukan ide pokok dan ide pendukung dengan jelas, menganalisis unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks, melatih kemampuan berpikir kritis dan meningkatkan pemahaman logis, mengembangkan kemampuan penafsiran makna tersurat maupun tersirat. Sedangkan tujuan membaca ekstensif yaitu memperluas wawasan dan pengetahuan umum pembaca, meningkatkan kecepatan membaca dan pemahaman global, membiasakan membaca untuk membaca secara mandiri, memberikan pengalaman membaca yang menyenangkan, menambah kosakata dan memperkaya gaya bahasa. Karakteristik membaca intensif. Yang pertama, membutuhkan konsentrasi tinggi karena fokus pada pemahaman rinci. Yang kedua, teks yang dibacakan biasanya pendek seperti paragraf atau artikel singkat. Yang ketiga, bersifat analitis, melibatkan penguraian unsur bahasa seperti kosakata, struktur kalimat, hingga gaya bahasa. Yang keempat, kecepatan membaca lebih lambat karena pembaca harus memahami makna secara mendalam. Yang kelima, biasanya dilakukan dalam lingkungan belajar terarah, misalnya kelas dengan bimbingan guru. Karakteristik membaca ekstensif. Yang pertama, membaca dalam jumlah teks yang banyak dan bervariasi. Yang kedua, kecepatan membaca cenderung lebih cepat karena fokus pada pemahaman global. Yang ketiga, pemahaman bersifat umum, bukan analisis mendalam. Yang keempat, bacaan cenderung dipilih berdasarkan minat sehingga bersifat lebih bebas. Yang kelima, dapat meningkatkan kenyamanan dan kebiasaan membaca. Jenis membaca intensif. Yang pertama, telaah isi, menganalisis isi bacaan secara mendalam, menemukan makna, gagasan pokok, dan pesan penulis. Membaca kritis untuk menilai keakuratan isi. Yang kedua, telaah bahasa, memfokuskan analisis pada aspek kebahasaan seperti kosakata, sintaksis, dan gaya bahasa. Mengidentifikasikan struktur kalimat, ungkapan, dan hubungan antar kata. Jenis membaca ekstensif. Yang pertama, membaca survei, membaca untuk memperoleh gambar umum tentang teks, biasanya dilakukan dengan membaca judul, subjudul, dan paragraf awal sampai akhir. Yang kedua, skimming, membaca cepat untuk menemukan inti informasi, sering digunakan ketika mencari informasi penting dalam waktu singkat. Yang ketiga, membaca dangkal, membaca teks ringan seperti cerita pendek, novel ringan, atau artikel hiburan, bertujuan untuk rekreasi dan relaksasi. Ciri-ciri membaca intensif. Yang pertama, waktu membaca lama karena perlu ketelitian. Yang kedua, teks pendek dan fokus pada ketepatan pemahaman. Yang ketiga, analisis dilakukan per kalimat atau per paragraf. Yang keempat, ada kegiatan tindak lanjut seperti diskusi atau menjawab soal. Yang terakhir, dilakukan dalam kelas atau setting akademik. Selanjutnya, ciri-ciri membaca ekstensif. Yang pertama, membaca teks panjang. Yang kedua, tidak menganalisis detail. Yang ketiga, fokus pada pemahaman umum. Yang keempat, dilakukan secara mandiri, fleksibel, dan menyenangkan. Yang kelima, membaca banyak bahan bacaan. Perbedaan membaca intensif dan ekstensif. Membaca intensif adalah kegiatan membaca secara mendalam dengan fokus pada pemahaman detail dari sebuah teks. Pembaca menganalisis makna tersurat dan tersirat, memahami struktur kalimat, menelaah penggunaan kosakata, serta menghubungkan isi antar kalimat.
Membaca intensif biasanya menggunakan teks pendek dan dilakukan dalam konteks pembelajaran terarah, seperti di kelas dengan bimbingan guru. Tujuan utamanya adalah membangun pemahaman analitis dan mengingatkan kemampuan berpikir kritis. Membaca ekstensif. Membaca ekstensif adalah kegiatan membaca dalam jumlah banyak dan bersifat luas untuk mendapatkan gambaran umum dari sebuah bacaan. Pembaca tidak menelaah detail, tetapi lebih menekankan pada pemahaman global dan kenyamanan membaca. Bacaan yang digunakan lebih panjang seperti novel, cerita artikel panjang, atau bacaan yang sesuai minat pembaca. Membaca ekstensif biasanya dilakukan mandiri dengan tujuan menambah wawasan, memperkaya kosakata, serta meningkatkan kelancaran membaca. Perbedaan mendasar keduanya terletak pada tujuan cara membaca, panjang teks, dan tingkat analisis. Membaca intensif berfokus pada detail, sedangkan membaca ekstensif berfokus pada pemahaman umum. Intensif menggunakan bacaan pendek dan dianalisis secara mendalam, sementara ekstensif menggunakan bacaan panjang dan dibaca secara cepat untuk memperoleh ide besar. Manfaat membaca intensif dan ekstensif. Manfaat membaca intensif membantu memahami teks secara mendalam, baik makna tersurat maupun tersirat, melatih analisis dan evaluasi kritis, memperbaiki pemahaman struktur bahasa dan kosakata, mengenali gaya penulisan, meningkatkan konsentrasi, serta melatih kemampuan menarik kesimpulan. Manfaat membaca ekstensif. Day dan Bamford dalam Abidin 2012 meningkatkan kelancaran dan kecepatan membaca, perluas kosakata, menumbuhkan minat membaca, menambah pengetahuan umum, meningkatkan kepercayaan diri, dan melatih kemampuan memilih bahan bacaan sesuai kebutuhan dan minat. Simak cara membaca yang baik dan benar. Pengertian pendekatan pembelajaran adalah cara pandang guru dalam merancang dan melaksanakan proses belajar. Pengertian strategi pembelajaran adalah rencana tindakan. Kurikulum modern lahir sebagai respon terhadap keterbatasan kurikulum tradisional. Kurikulum ini berorientasi pada peserta didik sebagai pusat pembiasaan, student-centered, dengan pendekatan yang lebih fleksibel